Sebelum ke pembahasan masalah custom ROM-nya, jadi ceritanya kemarin itu aku dihubungi sama Kang Jaki setelah sekian lama. Habis itu dia ini langsung nawarin ya, mau jajal EOL nggak Pak gitu. Ya aku sih langsung balas kirim aja Pak, itu terus dikirimin ya. Cuman berupa link sama screenshotan kayak gini. Ya intinya aku itu udah sekian lama nggak kontak sama Kang Jaki ya, karena aku sendiri jujur aja aku nggak mau terlalu akrab sama maintainer sama developer custom ROM ya. Takutnya waktu aku udah terlanjur terlalu akrab jadinya sungkan gitu kalau mau nge-review custom ROM, mau bilang jelek gitu agak gimana gitu ya. Tapi kalau nggak terlalu kenal kan bebas aja gitu, aku ngerasa freedom, ngerasa nggak ada beban. Makanya aku nggak terlalu suka ngakrabin sok akrab gitu guys, jadi ya biasa aja gitu guys. Oke, intinya sekarang aku lagi ada di custom ROM Nusantara EOL by Jakima, dan nggak tahu kenapa ini banyak banget yang minta ya, setiap komen itu rata-rata minta ini. Ya udah aku turutin aja. Dan jelas untuk di bagian about phone kayak gini tampilannya, Nusantara EOL end of life. Emang EOL itu end of life ya? Final unofficial Jaki. Terus kernelnya sudah aku ganti karena yang aslinya pakai 4.4302 perf ya, dan ini belum overclock. Aku baru tes sebentar aja, belum nyampe 1 menit itu udah kayak gini, belum overclock. Maksimal CPU clocknya kebaca 1,8. jadi ya aku ganti aja pakai jagel, langsung dapat kayak gini guys hasilnya, keren. Untuk hasil AnTuTu benchmarknya nanti aja ya di belakang. Kita bahas dulu soal kameranya. Jadi untuk kameranya ini aku tutup aja. Untuk kameranya ini overall nggak ada masalah ya, kecuali di bagian square. Nah ini di bagian square ini kalau kita jepret ini bakalan force close, padahal di bagian save to SD card ini juga sudah nggak aku centang. Ini dicentang atau enggak, square-nya tetap force close. Kalau untuk yang lain normal aja guys, nggak ada kendala. Kamera sound ini kalau kita disable dia juga bisa diem, bisa hening, bisa silent. Terus untuk add time sama watermark ini pun dia bisa muncul, tapi sayangnya ini nggak ada fingerprint shooternya ya. Kemudian di bagian video ada timelapse sama slow-mo, ini juga berfungsi normal. Kemudian di bagian image stabilization juga ada, video quality-nya juga seperti biasa 4K 60 fps juga sudah ada. Untuk potret terus panorama ini normal ya, square-nya aja yang force close. Kemudian di bagian Magis-nya di sini karena custom ROM-nya Android 10, jadi aku pakai Magis versi 23.0, ini sudah mencukupi banget, dan aku nggak pakai modul apa-apa, nggak ada modul yang aktif ya. Di bagian safety netnya ini kalau kita cek sudah tercentang dua-duanya. Kemudian kalau kita beralih ke Play Store, apakah sudah tersertifikasi device-nya, dan ternyata sudah ya, Play Protect sertifikasinya, device is certified. Langsung masuk ke bagian dalamnya dari atas dulu. Hotspot dan tethering tentu saja sudah support buat tethering VPN. Kemudian di bagian bawahnya ada Nusantara Wings. Di bagian sini seperti biasa ya, kalian bisa atur-atur mulai dari backgroundnya, terus navibar stylenya yang ini aku mau pakai One UI aja ya, punyanya One UI. Nah kayak gini. Terus kalian juga bisa atur fontnya, jenis-jenis fontnya di sini udah lumayan banyak. Aku pakai punyanya OnePlus aja. Terus ada juga macem-macem, pokoknya kalian bisa atur-atur di sini. Aku rasa buat fans Nusantara pasti sudah paham banget ya. Yang jelas ada unlimited photo storage sama higher FPS in game. Ini bisa kalian aktifin buat yang suka gaming ya. Terus untuk double tap to sleep ini berfungsi normal, sudah aku tes, muncul di beberapa ini ya. Untuk settingannya kalian bisa aktifkan aja semua yang berkaitan sama double tapnya. Kemudian geser ke kanan ada lock screen sama fingerprint, terus ada tampilan kayak gini.
udah, aku nggak perlu nampilin detail-detailnya ya. Yang jelas di bagian sini-sini ini nggak ada masalah. Navigation bar juga ada invert layoutnya buat nuker posisi tombol back sama recent aplikasi. Ada pulsenya juga, walaupun aku belum sempet tes ya. Sebenarnya untuk custom ROM ini aku sudah dapat bocoran minusnya ada di mana, jadi tinggal tinggal nyebut aja sebenarnya. Overall sih nggak ada masalah ya, minusnya cuman 1-2 gitu aja ya, dan itu pun aku rasa juga ringan. Untuk bagian baterainya menurutku ini standar, nggak terlalu boros juga nggak terlalu hemat, jadi biasa aja. Kalau kalian mungkin dengar ada suara noise di belakang sana, abaikan aja ya, karena ada perbaikan jalan raya di daerahku, jadi lumayan berisik. Kemudian untuk display tampilan kayak gini, ada live display. Aku ditunjukin juga sama Kang Jaki ada 2 pengaturan kalibrasinya ya. Live displaynya ini sama aja, kalian mau diatur di mana aja sama aja. Terus ada style wallpapernya. Terus di bagian style wallpapernya ini kalian bisa pilih jenis-jenis clocknya atau jamnya juga. Aku pakai yang ini aja lah, apply wes. Untuk wallpapernya di sini ada 1 doang pilihannya, jadi nggak banyak. Terus ada tap to wake lagi, ada game driver. Untuk game drivernya pilihannya ada 3 ya, game drivernya ada 3, defaultnya cuma 2 ya, tinggal dipilih-pilih aja. Misalkan suka main game ya tinggal dipilih game driver. Next untuk soundnya, untuk sound suara di sini ada Mi Sound Enhancer-nya, jadi suaranya nggak perlu khawatir. Untuk storage-nya sistem kebaca 11 GB. Kemudian next lagi ke security lengkap ya, ada pin, fingerprint, face unlock, app locker. Untuk smart lock nggak aku jumpai sih ada smart lock apa enggaknya. Terus ini sekedar info aja, tadinya punyaku ini nggak bisa disetting screen lock-nya ya, atau pokoknya buat kunci-kunci layar itu nggak bisa disetting guys, aku nggak bisa masukin pin. Ternyata gara-garanya adalah deviceku ini sudah terenkripsi ya, encrypted gara-gara kemarin nyobain ROM FBE dari Linea GOS, itu kan FBE ya, kemudian yang awalnya nggak terenkripsi gara-gara salah step jadinya terkunci. Nah, ngefeknya itu macem-macem, kadang dia tiba-tiba waktu habis masuk home screen, habis ganti custom ROM itu kadang langsung terkunci sendiri, kadang tidak terkunci tapi waktu kita aktifin pengunci layarnya ini nggak bisa. Terus kadang-kadang nggak bisa baca internal storage dan sebagainya, macam-macam untuk kasusnya gara-gara encrypted atau device-nya atau internalnya terenkripsi ya, macam-macam lah kasusnya. Untuk triknya sudah pernah aku share kemarin, kalian tinggal cek aja masalah lock screen ya. Kemudian untuk sistem di sini bahasanya tentu aja sudah ada bahasa Indonesianya. Kemudian untuk gesturnya tampilan seperti ini, kalian bisa atur-atur. Terus untuk developer option memorinya kepake 2,2 GB, free 1,7, tapi katanya ini nggak terlalu akurat. Yang lebih akurat itu di bagian running services, ini kesisa 2 GB ya untuk free RAM-nya. Jadi untuk RAM 3 GB ini masih sangat lega sekali guys. Dan sistemnya kalian bisa lihat yang aktif itu cuman segini doang loh. Coba kita lihat showcase-nya, case-nya kesisa 8 GB-an ya, 800 MB-an ding. 8 GB-an baik banget. Guys, pokoknya kayak gini aku rasa untuk RAM 3 GB masih bisa pakai custom ROM ini. Kemudian untuk hasil skor Antutunya tadi aku tes pakai Diageo, dapat 164.000 sekian, rinciannya seperti ini. Dan kalian bisa lihat suhunya cuman mentok di 39 derajat Celcius, jadi ini masih terbilang adem guys. Dan untuk verifikasinya ini kebaca autentik, punyanya Redmi Note 5. Dipakai main game tentu aja ini masih enteng banget ya. EOL ini juga termasuk salah satu custom ROM yang recommended. Soal enak nggak enak itu relatif guys ya, jadi buat kalian yang nyari-nyari custom ROM terbaik, minta saran, minta rekomendasi, itu sengaja aku nggak jawab karena itu pertanyaan haram bagiku guys. Ya kalian bisa simpulkan sendiri, tinggal simak-simak aja setiap video yang aku share. Kalau penasarannya silahkan dicoba, kalau nggak penasaran ya silahkan di skip. Terakhir bahas soal quick settingnya, di sini tentu aja ada perekam layar yang sekarang lagi aku pakai, dan kalau kita hidupin hotspot berbarengan sama wifi ini pun juga masih bisa aktif bareng. Ada direct, terus kemudian ada night light-nya ini berfungsi normal. Kemudian ada gaming mode, ada nearby share juga. Untuk fitur-fitur yang lain ada di bagian bawah, tapi nggak aku masukin di sini di atasnya. Terus untuk recent aplikasinya nggak ada tombol lain ya di bagian bawah aplikasinya. Kalau kita mau clear all ya harus ke ujung. Untuk fitur menunya cuma ada 3 pilihan doang. Untuk yang 3 pilihan doang, jadi nggak banyak.
Kemudian kalau kita ke menu panggilan, apakah bisa buat ngerekam obrolan saat kita nelpon? Oke, jadi ternyata nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon ya. Kira-kira kayak gini ya untuk review Nusantara EOL yang terbaru, build terbaru dari Kang Jaki. Kalau misalnya kalian punya unek-unek, ada kritik, saran, masukan, request, atau mungkin ada penyampaianku yang keliru, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Thank you buat yang sudah klik dan nonton video ini. Kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega, tapi kalau dislike ya kebangetan ya. Aku pokoknya nunggu like-nya aja yang banyak guys, minimal 15 lah untuk review custom ROM selanjutnya. Ya udah gitu aja, bye bye.